Coba saya saja, di bawah banyak yang diisukan, itu Pak Jokowi itu PKI. Banyak yang seperti itu coba. Padahal PKI dibubarkan tuh tahun 65. Saya lahir 61, berarti saya baru umur 3-4 tahun. Masa ada PKI balita? Saat ini anak-anak muda terbius oleh teori 3 kuda merangkak, yaitu bahwasanya G30 tidak lain adalah dari rekayasa Soeharto untuk merebut jabatan presiden. Dan ini adalah tidak benar. Perangkak yang pertama yaitu teman-temannya di Angkatan Darat dibinasakan, dibasmi. Wakil ini masih kakek nih sama Atria Dahlan ini, namanya Bakhtarudin. Dalam satu keluarga di Minangkabau itu bisa lahir berbagai aliran politik. Dia masih ada garis keturunannya dengan Rasuna Said. Mas Sumi, Atria Dahlan ini mamanya itu Bakhtarudin, kakeknya itu. Bakhtarudin itu pendiri PKI Sumatera Barat dan anggota konstituante setelah pemilu 55. Tapi fakta adanya buzzer menunjukkan ada yang piara. Karena buzzer ini mungkin ada buzzer yang mantan wartawan bodoh, kekurangan uang jadi buzzer. Gitu. Ada mantan aktivis itu, mantan LSM sama jadi buzzer karena butuh uang. Ada buzzer yang dosen. Jangan lupa ada anak PKI namanya Ripka Ciptaning, pernah dengar gak? Yang menulis buku Bangga Jadi Anak PKI, dan dia itu adalah pengurus PDIP. Sekularisme inilah yang memberikan kesempatan kepada komunis untuk bisa masuk dalam medan persaingan politik di Indonesia ini. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Telah ditemukan dokumen PKI dengan target mendirikan negara komunis. Seorang sejarawan Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, Profesor Dr. Aminuddin Kasdi, mengaku menemukan dokumen kecil berisikan rencana pemberontakan PKI dengan target untuk mendirikan negara komunis di Indonesia. Kemudian menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dengan isu-isu seolah-olah PKI itu tidak kejam. Masyarakat harus tetap waspada dengan isu-isu yang seolah-olah PKI itu tidak kejam, bukan anti agama dan tetap berjuang untuk NKRI. Begitu kata Dr. Aminuddin Kasdi dalam suatu diskusi kecil di Surabaya beberapa waktu yang lalu. Menurut peneliti kelahiran Nganjuk, Jawa Timur, 9 Januari 1948 itu, semua isu yang mengaburkan kekejaman Partai Komunis Indonesia atau PKI itu tidak didukung bukti historis. Saya justru menemukan dokumen kecil berisikan rencana pemberontakan PKI dengan target untuk mendirikan negara komunis Indonesia. Dokumen yang ditemukan itu berupa buku kecil atau buku saku tentang ABC Revolusi yang ditulis oleh Komite Sentral PKI pada tahun 1957, di mana isinya menyebutkan 3 rencana revolusi atau pemberontakan oleh PKI untuk target negara komunis di Indonesia. Buku itu justru membuktikan bahwa rencana pemberontakan PKI yang diragukan sejumlah pihak ada dokumen historisnya. Bahkan dokumen itu merinci 3 tahapan pemberontakan PKI yang semuanya gagal. Lalu rumor pun dihembuskan untuk mengaburkan fakta. Ujar penulis tesis Masalah Tanah dan Keresahan Petani di Jawa Timur tahun 1960-1965. Anggota Masyarakat Sejarawan Indonesia Jawa Timur itu menyatakan, temuan dokumen yang sudah lusuh itu tak terbantahkan. Kalau ada orang NU yang dituduh melakukan pembunuhan itu bukan direncanakan, tapi reaksi balik atas sikap PKI sendiri yang menyebabkan chaos saat itu. Mantan aktivis pelajar Islam Indonesia, PII tahun 65, kemudian GP Ansor tahun 68, Himpunan Mahasiswa Islam dan juga Muhammadiyah itu mengungkapkan, sikap PKI memang menyakitkan. PKI melakukan provokasi dengan ludruk yang temanya menyakitkan, seperti matinya Tuhan, malaikat yang tidak menikah karena belum dihitan dan banyak lagi. Oleh karena itu ia juga menghimbau masyarakat agar jangan terpengaruh dengan provokasi politik yang didukung sejumlah media massa
untuk membesarkan PKI guna mengaburkan sejarah. Seperti menunjukkan bahwa orang-orang PKI juga ada yang menciptakan salah satu lagu nasional. Kita jangan terpancing dengan sisa-sisa orang-orang PKI di berbagai lini yang berusaha membangkitkan mimpi tentang negara komunis melalui media massa, buku-buku dan semacamnya yang seolah-olah membenarkan dengan bersumber testimoni. Karena ada sisa-sisa PKI yang bercokol di media, begitu kata guru besar sejarah UNESA itu. Testimoni itu mungkin saja benar dan ia menilai, namun testimoni itu bersumber dari individu yang tidak mengetahui skenario besar dari PKI untuk mendirikan negara komunis di Indonesia. Saya bukan hanya testimoni, saya mempunyai bukti yang sangat gamblang dari dokumen PKI sendiri yang dikeluarkan oleh Cici PKI yang dipimpin oleh DNIDIT itu. Jadi rencana negara komunis Indonesia itu fakta historis. Dalam video wawancara khusus, Profesor Aminuddin Kasdi juga meluruskan propaganda yang beredar menyebut G30 SKPKI merupakan rekayasa dari Soeharto. Cina berencana sekularkan Muslim Indonesia. WikiLeaks merilis sebuah kawat rahasia kedubes Amerika Serikat di Beijing yang berisikan pertemuan Kemlu Cina dan Amerika Serikat. Dalam kawat tersebut, Cina berencana untuk membuat umat Muslim Indonesia menjadi sekuler. WikiLeaks, seperti dilansir dari situsnya pada Rabu 15 Desember 2010 silam, merilis sebuah kawat rahasia dari Kedubes Amerika Serikat di Beijing tertanggal 5 Maret 2007 dengan kode referensi Beijing 1448. Saat itu, pertemuan antara Wakil Menlu Cina, Cui Tiankai, dan juga Dirjen Urusan Asia Kemlu, Hu Zhengzhou, dengan pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Eric John. Pertemuan mereka untuk membahas sejumlah negara ASEAN, Indonesia termasuk menjadi porsi utama. John bertanya pada Hu, bagaimana pemerintah Cina melihat pemerintahan Indonesia yang saat ini. Menurut Hu sendiri, Cina memantau betapa ada peningkatan gesekan antar etnis dan agama di Indonesia. Pemerintah Cina juga mendorong sekularisasi Muslim di Indonesia. Beijing ingin mempromosikan Islam sekuler di Indonesia, kata Hu pada John. Bagaimana cara Beijing menyekulerkan Muslim di tanah air? Menurut Hu, hal itu dilakukan dengan mendorong interaksi Muslim Indonesia dengan Muslim Cina. Dengan demikian, Muslim Indonesia bisa tertular sifat Muslim yang di Cina memang sekuler karena kontrol ketat pemerintahan komunis. Dengan mendorong interaksi dengan 20 juta Muslim di Cina. Hu juga bersepakat dengan John, menjalin hubungan baik dengan Indonesia paling mudah dilakukan dengan memberikan bantuan saat bencana alam. Cina dan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir selalu memberikan bantuan ketika Indonesia tertimpa bencana alam. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat dan Cina berkoordinasi dalam memberikan bantuan untuk Indonesia terkait dengan bencana alam. Beijing melihat hal semacam itu bisa menjadi model untuk kerjasama regional. Begitu kata Hu. Seperti diketahui bahwa pemerintahan rezim Joko Widodo memang dekat dengan Cina. Di tahun 2016 silam, terdapat sebuah berita bahwa Jokowi menemui perwakilan Partai Komunis Cina. Presiden Jokowi menemui perwakilan Partai Komunis Cina. Beberapa isu itu dibahas dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit. Pertemuan antara Jokowi dan perwakilan Partai Komunis Cina digelar di Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara pada Rabu 13 April 2016 silam. Jokowi didampingi Menteri BUMN Rini Sumarno, Seskap Pramono Anung dan juga Wamenlu AM Fathir. Presiden Jokowi menerima Kepala Biro Hubungan Internasional dan Luar Negeri dari Partai Komunis Cina yaitu Yang Mulia Song Tao dengan berbagai hal yang jadi topik utama pembahasan. Keinginan kuat dari dua negara untuk meningkatkan persahabatan dan juga saling memberikan manfaat dua negara pada tingkat pemerintah negara dan partai. Kebetulan Song Tao akan melakukan kunjungan ke PDIP karena memang hadir dalam rangka memenuhi undangan dari PDIP. Selain itu, menurut Pramono, perwakilan Partai Komunis Cina juga menyampaikan undangan pertemuan negara G20 yang akan dilaksanakan di Cina. Yang berikutnya berbicara tentang kerjasama ekonomi. Pemerintah Cina dan Indonesia sepakat untuk meneruskan kerjasama tidak hanya yang sudah berjalan yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung, tapi juga kerjasama-kerjasama lainnya di bidang natural resources dan juga energi serta di bidang infrastruktur lainnya. Adapun perwakilan dari Partai Cina yang menemui Jokowi antara lain Song Tao, yaitu merupakan the Minister of International Department of Central Committee of Communist Party of China. Kemudian ada pula Rao Huihua dan juga Peng Xiubin, Du Dingding, Cui Xiang dan juga Xie Feng.
Thank you.